Oke, Ini lihat kembali PDF yang kemarin ya, yang sudah di-share. lihat ini dong. Kita mulai dari Nggak sih nggak kelihatan. nomor 34. Kita perhatikan bagaimana cara menjawab soal nomor 34 ya. Kalau yang ini Om Jurangga bisa ya, yang apa namanya, di barisan Ini segala macam ini. asli dan Ini ini. udah biasa ya, ini hitung-hitungan biasa gitu ya. Ini Om Jurangga bisa. Jadi kita mulai dari Di sini nomor 34 saya ikut ikut untuk kuantitatifnya. Kita perhatikan. menjadi tidak pernah mengikuti. Oke ya. Nah, rumusnya di sini yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan ada akar A ditambah B gitu ya. Terus plus minus 2 akar A kali B gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah akar A plus minus akar B. Karena nilai akar ini adalah positif, jadi A-nya harus lebih besar daripada B ya. Jadi pilih yang A itu lebih besar daripada B. Jadi kalau dikalikan, jadi contohnya misalkan begini. Jadi 6 gitu ya, plus 2 akar 5 misalkan. Ini jawabannya apa gitu ya. Jadi ini khusus untuk kalau ada akar di dalam akar ya. Jadi ada akar di dalam akar gitu. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah bilangannya berapa dengan berapa kalau dikali 5, kalau ditambah 6 begitu ya. Jadi bilangannya berapa dengan berapa kalau dikali hasilnya 5, kalau ditambah hasilnya 6. Nah, ini berarti bisa kita tulis bilangannya adalah 5 sama 1 kan. Berarti ini 5 plus 1 begitu ya ditambah 2 akar 5 kali 1 gitu. Jadi jawabannya adalah akar 5 plus akar 1 gitu ya. Nah, jadi akar 1 adalah 1 ya. Jadi akar 5 plus 1. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang di luar akarnya nih. Harus 2. Kalau bukan 2 bagaimana? Ya, kalau bukan 2 harus kita utak-atik supaya dapat 2. Gitu, paham ya? Jadi harus diutak-atik supaya dapat 2. Nah, misalkan di sini adanya 10 ohm. Gimana dong gitu ya? Nah, berarti harus diutak-atik tuh supaya dapat ada 2. Ya, jadi 10 itu kita ambil salah satu aja ya. Karena ini sama aja gitu ya. Jadi kita ambil yang 10. Jadi ini bisa kita tulis adalah yang kita ambil salah satunya ya, yang ini ya. Jadi akar 39 ditambah 2 dikali 5 akar 14. Nah, perhatikan yang di luar akar adalah angka 2 gitu ya. Nah, jadi selain angka 2 harus dimasukin ke dalam akar. Nah, cara masukin ke dalam akar itu berarti 5-nya dikuadratin ya. Jadinya ini sama dengan akar 39 plus 2 akar 25 dikali 14 gitu ya. Nah, kita nggak usah kaliin ya. Nah, sekarang berapa ditambah berapa hasilnya 39 kalau dikalikan hasilnya adalah yang ini begitu. Apakah angkanya 25 dengan 14? Jadi kalau ditambah adalah hasilnya 39, benar apa enggak? Gitu. Benar nggak? 25 dengan 14 kalau ditumbuhin adalah 39. Hah, ya, betul. Kalau betul, ini berarti bisa kita tulis akar 25 ditambah 14, begitu ya. Plus 2 akar 25 dikali 14. Jadi sama dengan akar 25 plus akar 14, gitu. Paham ya? Nah, jadi kalau plus, ininya plus. Jadi tergantung ini ya. Kalau plus, plus. Kalau minus, berarti minus. Nah, karena ini bentuknya sama, gitu ya. Ini kan bentuknya sama nih. Cuman beda plus minus. Berarti bisa kita tulis akar 39 min 10 akar 4 itu adalah akar 25 min akar 14. Ditambah
Nah, kalau akar 39 plus 10 akar 14 itu berarti akar 25 karena ininya plus jadinya plus gitu ya. Akar 14. Ini kita coret gitu ya karena sama. Jadi ini hasilnya adalah akar 5 itu adalah apa? Akar 25 itu adalah 5 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 10 begitu. Jadi yang E ya. Nah, jadi itu prinsip mengerjakan soal yang model seperti ini. Nah, ini sering muncul di kuantitatif ya, PK, penalaran kuantitatif. Oke, yang berikutnya adalah nomor 35. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjut ke nomor 35? Ada pertanyaan? Aman. Oke, kita lanjut kalau misalkan aman. Nilai yang paling tepat hasil dari ini. Nah, 2,9999 itu adalah 3 ya. Atau gimana sih caranya supaya dapat 3 gitu ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Komanya pindahin satu ke sini ya. Jadi apa ya majuin ya, ke belakangin ya. Jadi ini ke belakangin satu langkah gitu ya. Jadinya 29 kan. Jadi 29,999 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini berarti 2,999 itu sama dengan 29 dikurangi 2 gitu ya. Jadi 29 dikurangi 2 dibagi 9. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi adalah 27/9. Jadi sama dengan 3. Paham ya sini ya? Nah, begitu juga yang ini. Berarti 1,777 dan seterusnya itu adalah kalau kita komanya mundurin ke belakang satu jadi 17. Berarti 17 dikurangi, nah ini satu ya, per 9. Jadi sama dengan 16/9 begitu. Nah, berarti nilai dari ini adalah 3 ditambah 16/9. Atau tadi 27/9 ya ini ya. Itu 27/9. Jadinya adalah 43/9. Oke ya, paham sini? Ada pertanyaan? Oke, pengurangan satu dan duanya dari sini. Gitu ya. Satunya dari sini. Dari sebelumnya ya, satu. Artinya sebelum komanya dipindahin. Jadi ketika komanya dipindahin, gitu ya, jadinya 17. 17 kurangi satu gitu ya. Terus ini komanya kita pindahin, jadinya 29 kan. Jadi 29 dikurangi 2 gitu ya. Duanya adalah sebelum komanya dipindahin. Dibagi 9. Atau kalau misalkan bingung, ya misalkan begini ya. Kita misalkan X ini kalau misalkan langkahnya ya. Jadi 2,99999 dan seterusnya. Begitu ya. Jadi ini komanya, jadi 9-nya berulang terus. Nah, ini kita kalikan 10. Berarti kalau kali ke 10 kan komanya geser ya. Gitu ke belakang. Jadi 29,99999 dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau kita kurangi, nah ini kan komanya hilang. Karena komanya kan sama, hilang ya. Jadinya 29 kurangi 2. 29 kurangi 2 adalah 27. Terus 10 kurangi satu yaitu 9x gitu ya. Jadi X-nya adalah 27/9. Nah, itu kalau misalkan kita mau pakai cara ya. Oke, paham sini Siko? Farah, paham? Ada pertanyaan lagi? Oke, Farah paham. Siko bagaimana Siko? Ngerti kenapa bisa jadi 29 dikurangi 2 gitu ya. Duanya dari mana? Oke, bisa ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ya.
Nah, cuma nanti ya kita nggak usah begini gitu ya. Nggak usah begini gitu. Jadi tinggal pindahin aja komanya ya, tinggal komanya pindahin. Jadi intinya sampai yang komanya ini mau nanya. Kalau satu koma itu dibagi sembilannya dari sembilannya ini ya. Nih, 10 kurangi satu. Ini kan 10x kurangi x jadinya 9x. Oke, paham? Jadi nanti ini dengan cara yang sama gitu ya. Jadi yang ini juga dengan cara yang sama hasilnya ya pasti akan dibagi dengan 9. Paham, Hani? Ya. Ini paham gak nih dapat 9x? Ini kan kita kurangi jadi 10 kurangi satu gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. 10 kurangi satu kan 9. Nah, yang kita carikan X-nya. Jadi X sama dengan 27/9. Bisa ya, misalkan begini. Jadi bisa digunain ke angka yang beda juga nggak bisa. Jadi gini ya. Jadi misalkan gini, 23 gitu ya. 23 koma misalkan 1 5 5 5 5 5 5 5. Nah, gitu ya. Misalkan. Atau misalkan 23 gitu ya. Biar nggak kegedean deh. 2,3555555 ya. Dan seterusnya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah kita misalkan X. Komanya harus kita pindahin sampai belakang komanya sama. Nah, ini kan di sini perhatikan, ini kan 3 habis itu 5 gitu kan. Nah, berbeda kan? Jadi otomatis yang ini harus kita kalikan 10 dulu gitu ya. Jadi 10x sama dengan 23,5555 dan seterusnya. Nah, cuman kalau ini kita kurangi nggak bisa ya. Jadi komanya nggak hilang. Kenapa? Karena di sini 3555 sedangkan sini 5555. Jadi nggak bisa. Jadi yang harus kita kali jadi yang ini nah berarti kita mulainya tuh dari sini gitu ya. Supaya apa? Supaya koma di belakangnya itu sama. Sehingga kita kalikan 10 lagi jadi 100 gitu ya. X sama dengan 235,55555 dan seterusnya. Nah, perhatikan sini komanya sama, ya kan? Jadi kita bisa kurangi gitu. Paham ya sini ya? Jadi 235 dikurangi 2, jadi yang ini 235 dikurangi 23 gitu ya. Jadinya adalah 212 sama dengan, nah ini 100 kurangi 10. Jadinya adalah berapa? 90x gitu ya. Jadi X-nya adalah 212/90. Gitu. Oke, paham sini sih kok. Jadi nilai dari ini adalah 212/90. Jadi harus diubah sampai di belakang komanya sama ya. Jadi kalau misalkan beda kayak begini, nah ini nggak bisa kita kurangi karena komanya nggak hilang. Gitu ya. Jadi komanya masih ada. Oke ya. Kalau misalkan udah paham, kita lanjut. Nah itu pokoknya intinya sampai di belakang komanya itu sama. Gitu ya, supaya komanya hilang. Jadi kalau misalkan belakang komanya misalkan di sini masih beda, nah ini jangan kita langsung kurangi gitu. Oke, kita lanjut nomor 36. Ini tinggal ngitung 37 ya. Satu per, nah jadi kalau ada soal kayak gini, ya kita nggak usah mikirin rumus gitu ya. Jangan mikirin rumus kalau misalkan itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita coba dulu satu dulu ini, gitu ya.
Jadi kalau misalkan yang ininya doang, hasilnya berapa gitu kan. Nah, kita rasionalkan ya. Jadi 1/akar 100 ditambah akar 101. Nah, ini kan kita kali sekawan, ya kan? Kita kali sekawan jadinya adalah akar 100 min akar 101 per, nah ini kan lagi akar 100 min akar 101. Nah, kita perhatikan pembilangnya adalah akar 100 min akar 101. Penyebutnya kita perhatikan. Kalau perkalian sekawan cukup ujung-ujungnya aja ya. Per berarti akar 100 kali akar 100 itu adalah 100. Dikurangi akar 101 kali akar 101. Jadinya adalah 101. Nah ini kan 100 dikurangi 101 adalah min 1. Ya kan? Jadi akar 100 min akar 101 per min 1. Jadi sama dengan, nah ini jadinya adalah akar 101 min akar 100. Nah kita lihat polanya. Tadinya penyebutnya begini, berubah jadi begini. Posisinya dibalik dan ada minusnya. Berarti kalau ada dua suku, nah tadi kan kita baru ngoperasikan yang ini gitu kan. Nah sekarang kita operasikan kalau ada dua. Kalau ada dua itu berarti yang ini bisa kita tulis akar 101 dikurangi akar 100 ditambah yang ini berarti akar 102 dikurangi akar 101. Nah, kita perhatikan di sini ada yang hilang ya. Ini sama, ada yang sama ya, berarti hilang begitu. Nah, kita perhatikan hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah akar 100 sama 102 ujung-ujungnya kan begitu. Paham ya? Nah, cuma nanti yang 100-nya adalah minus. Jadi, kalau kita jumlahin semuanya sampai 400 berarti tinggal ujung-ujungnya juga. Jadi 100 dengan 400 begitu. Sehingga ini jawabannya adalah, ini semua jawabannya adalah akar 400 yang 100-nya minus ya. Begitu. Nah, akar 400 itu adalah 20 min 10. Jadi jawabannya adalah 10. Begitu. Jadi yang bebek. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi nanti kalau ada soal kayak gini, kita harus jumlahkan dari hal-hal yang sederhana dulu. Nanti ketemu polanya, baru kita simpulkan secara keseluruhan. Begitu. Nah, kenapa banyak siswa yang apa namanya bingung gitu ya ngerjain soal kayak gini? Itu karena kenapa min akar 100 ini ya bukan kenapa min akar 100 ini dibagi dengan minus, dibagi dengan min 1. Jadi 100 akar 100 dibagi min 1 jadi min akar 100. Kalau min 101 dibagi min 1 jadinya 101 gitu ya. Oke, paham sini? Koko ada min 100 ya. Itu. Nah, ini baru satu doang ya. Jadi itu baru satu doang. Jadi baru yang ini doang nih. Ini hasilnya ya. Nah, berarti kita pakai, ya perhatikan namanya penalaran ya kita pakai nalar kita. Perhatikan di sini tadinya per akar 100 di sini 101. Jadinya adalah kebalik tuh. Akar 101 min akar 100. Berarti ini juga gitu kan. Jadinya adalah nanti akar 102 min akar 101. Jadinya yang ini gitu ya. Nih, yang ini. Ada yang hilang tuh gitu ya. Ada yang sama kan bisa dicoret. Sehingga nanti ujungnya adalah, perhatikan, hasil akhirnya adalah akar 102 dikurangi akar 100. Ya kan? Nah, perhatikan 102 itu adalah ini, 100 itu adalah yang ini. Jadi ujung-ujungnya. Berarti kalau kita jumlahin semuanya secara logika berarti tinggal ujung-ujungnya juga. Jadi akar 400
min akar 100 begitu. Ya, jadi jawabannya adalah 10. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Bisa ya? Oke. Jadi intinya adalah nanti kalau ada bentuk kayak begini dijumlahin sampai titik-titik-titik begitu ya. Nah, itu harus apa namanya? Kita harus jumlahkan dari hal yang sederhana dulu. Misalkan satu suku dulu, dua suku, tiga suku, sehingga kita dapat polanya. Baru kita simpulkan secara keseluruhan, begitu ya. Jangan ngapalin rumus karena kita nggak tahu soal yang keluar nanti bagaimana gitu. Ya, tapi kalau kita tahu caranya dari hal-hal yang sederhana, insya Allah soalnya kayak gimana pun bentuknya kita bisa jawab dengan mudah begitu. Oke ya, kita lanjut 38. Bangun geometri berikut dibentuk dari dua persegi dan satu lingkaran dengan panjang sisi persegi yang lebih besar adalah 14 ya. Oke. Berarti di sini sisinya adalah 14. Artinya diagon apa namanya diameter lingkaran ini gitu ya. Diameter lingkaran ini juga 14. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Atau kalau kita cari ini, gitu kan. Nah, kita perhatikan, berarti panjang diagonal ini itu juga 14, gitu ya. Paham ya? Karena ini sama aja dengan diameter lingkaran. Diameter lingkarannya berapa? Ya 14, gitu ya, dari sini. Gitu. Ini diameter lingkarannya ya. Jadi 14 sama dengan ini ya. 14. Paham ya? Jadi kalau kita bikin miring begini itu ada 14. Nah, kita perhatikan di sini ada segitiga. Ingat ya, Om Jules sering berkali-kali ngajarin ini gitu ya. Segitiga di UTBK kemarin juga keluar. Segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Kalau ini A, berarti sisi miringnya apa? Sisi miringnya apa? Ayo, masih ingat nggak? Waktu di kubus tuh ya, kalau ada kubus gitu ya, diagonal bidang, apa rumusnya? Ya betul, A akar 2 ya. Jadi diagonal bidang ini A akar 2. Atau ya, ada udah tahu trik cara ngakarin ini ya. Jadi ini akar satu, jadi ini ditambahin ya, jadi A akar 2 begitu ya. Nah, kita perhatikan sini, kita nyari A-nya. Sisi miringnya adalah A akar 2. Jadi artinya apa? Kita bisa tahu persegi yang kecil ini, gitu kan, yaitu dengan mengetahui panjang diagonal. Panjang diagonal ini adalah 14. Jadi ini A akar 2 itu berarti sama aja dengan 14 kan begitu ya. Kita bisa dapat A-nya. Jadi bisa kita tulis A akar 2 itu sama dengan 14. Jadi A-nya itu adalah 14 per akar 2. Nah ini sama dengan kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan akar 2 gitu ya. Jadi ini kali akar 2 per akar 2. Jadinya adalah 14 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 adalah 2 ya. Jadi 14 akar 2 per akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi 7 akar 2 gitu. Nah berarti sisi yang kecil ini adalah 7 akar 2. Oke. Nah yang ditanya apa? Yang ditanya luas daerah yang diarsir. Kita perhatikan yang diarsir. Daerah arsir itu adalah luas lingkaran. Jadi luas arsir itu sama dengan luas lingkaran dikurangi luas persegi yang kecil ya. Jadi luas lingkaran dikurangi luas persegi yang kecil. Nah, luas lingkaran rumusnya apa? Pi R kuadrat min
Luas persegi apa? Sisi kuadrat. Gitu ya. Nah, jari-jarinya berapa untuk lingkaran ini? Ingat diameternya adalah 14 lingkaran ini ya. Berarti jari-jarinya adalah 7. Karena jari-jarinya 7 berarti V-nya pakai 22/7 gitu ya. Kali 7 kuadrat. Min sisinya persegi yang kecil berapa? 7/2. Jadi di sini 7/2 dikuadratin. Kita coret-coret gitu ya. 22 kali 7. Jadi ini 154 min 49 ya dikuadratin ya ini ya. Jadi 49 kali 2 gitu. Ya, jadi 154 dikurangi 98 gitu ya. Oke. Nah, hasilnya berapa? 154 dikurangi 98. Udah bisa? Dapat? Ada jawabannya? 154 dikurangi 98. Berapa? Ayo, nggak ada yang jawab? Ada nggak jawabannya? Ada pertanyaan? Oke, Rama jawab 56 ya. Jadi ini adalah 56. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, nah ini harus hafal. Segitiga siku-siku sama kaki wajib hafal ya. Jadi kalau kita ngelihat segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kalau misalkan diketahui ya segitiga siku-siku sama kaki nih. Kalau ininya adalah 5/2. Berapa A-nya? Berapa A-nya? Kalau misalkan sisi miringnya diketahui 5/2. Berapa A-nya? Ya langsung 5 ya. Karena ini adalah A/2 ya. Ini A-nya kita jadi 5. Tapi kalau misalkan dalam bentuk bilangan bulat, kayak misalkan tadi 14 ya kita harus buat seperti ini. Gitu ya. Kalau misalkan bilangan bulat ya. Oke, kita lanjut nomor 30. Jika AB dan CD diameter suatu lingkaran yang tegak lurus di Q dengan titik P berada di ruas AK. Oke, P-nya ini lingkaran ya. Karena lingkaran dan AB sama CD itu adalah diameter, maka ini adalah jari-jari. Ini juga jari-jari R gitu. Nah, yang ditanya adalah PQ dibagi AQ. Nah, berarti kita nyari PQ dulu dong. Nah, kita perhatikan dari gambarnya. Pakainya apa trigonometrinya? Sinus, kosinus, atau tangen? Lihat unsur yang diketahui sama yang ditanyakan. Maka kita pakai depan miring, samping miring, atau depan per samping. Ya, pakai tan, betul ya. Kenapa pakai tan? Karena ada R depan sama samping ya. Jadi tan desa depan samping jadi pakai tan. Jadi kita perhatikan di sini tan 60 berarti depan per samping ya. Depannya adalah R atau kita tulis ceki dulu gitu ya. Sampingnya adalah peki. Nah, ceki sendiri adalah R. Tan 30 adalah akar 3 ya, harus hafal. Cekinya adalah R, pekinya tetap peki ya. Nah, berarti di sini peki itu sama dengan R per akar 3 gitu. Ya, tinggal dipindahin posisinya. Nah, berarti kita perhatikan pertanyaannya. Peki dibagi Aki.
PQ sendiri apa? PQ, PQ-nya udah ada ya ini ya. Jadi R dibagi akar 3 per aki, akinya adalah R. Jadi R-nya hilang, ya. R-nya hilang nih. Kita rasionalkan. Jadinya adalah 1/3 akar 3. Jadi jawabannya E. Ada pertanyaan? Enggak ada. Jadi ini adalah bentuk geometrinya ya. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut nomor 40. Oke, nomor 40. Yang ditanya adalah nilai X. Kalau ada soal kayak begini, aljabar gitu ya, boleh kita coba-coba ya. Karena yang ditanya X berarti kita coba-coba adalah Y-nya. Y-nya mau dicoba angka berapa? Coba yang paling enak angkanya itu angka berapa? Mau coba angka berapa? Oke, Farah jawabnya 0, Ziko jawabnya 2 ya. Oke, boleh nggak apa-apa. Nah, cuman yang paling enak ketika nyoba itu ya angka yang paling gampang yaitu adalah angka 0. Kenapa? Karena kalau 0 ini jadi 0 ini gitu ya. Karena 0 gitu ya. Jadi ketika nyoba itu masukin angka-angka yang sederhana dulu, yang gampang-gampang dulu. Misalkan 0, 1. Kalau 0 nggak bisa berarti pakai 1. Kalau 1 nggak bisa berarti pakai 2. 2 nggak bisa berarti pakai 3 gitu ya. Atau min 1, min 2 begitu. Jadi mulailah kalau mau mencoba itu dari angka 0 biar gampang ya. Nah, berarti kita coba adalah Y-nya 0 ya. Coba Y sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika Y-nya 0? Berarti yang ini bisa kita tulis X per X min 1 sama dengan min 1/2. Apa min 2 ya? Karena Y-nya 0 kan? Ya, jadi tinggal min 1 sama min 2 gitu ya. Nah, kita kali silang, minusnya hilang, min 1 bagi min 2 minusnya hilang ya. Jadinya 2X sama dengan X min 1. X-nya pindah ruas, jadi X-nya adalah, ini kan 2X kurangi X ya sama dengan min 1. 2X kurangi X adalah X sama dengan min 1. Begitu. Nah, kita perhatikan di sini X-nya adalah min 1. Artinya apa? Kalau Y-nya 0, X-nya adalah min 1. Nah, manakah di antara opsi ini kalau dimasukin Y-nya 0, hasilnya min 1? A, B, C, D, atau E? Yuk. Ya, jadi yang A ya. Betul. Yang A jawabannya. Nah, jadi kayak gitu ya. Ketika Y-nya dimasukin, jadi nanti kalau kita masukin yang sederhana dulu ya, yang paling gampang. 0 dulu, nanti habis 0, 1 gitu ya. Kalau 0 nggak bisa, pakai 1. Kalau 1 nggak bisa, pakai 2. Jangan yang angka gede dulu ya, karena biar ngitungnya gampang. Oke ya, paham sih kok? Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau masukin 2, tapi nambah waktu gitu ya untuk ngitungnya. Begitu ya. Jadi nggak salah nyoba 2 juga boleh ya. Nyoba 3 boleh. Nyoba 100 boleh. Cuman ya nanti kan angkanya makin gede gitu ya. Jadi kalau kita nyoba, cobalah dari angka yang paling gampang, paling enak, paling sederhana. Mulai dari 0 gitu ya. Kalau 0 nggak bisa baru 1. Nah, ini juga sama. Cuman kalau di sini nggak bisa X-nya 0 atau Y-nya 0 ya. Kenapa? Karena di sini penyebutnya nantinya 0. Terus nggak boleh juga X sama Y-nya nilainya sama, nggak boleh ya. Karena nanti hasilnya penyebutnya 0 ya. Jadi kalau penyebutnya 0 itu nggak boleh. Jadi kita harus cari yang lain. Misalkan X-nya 2, Y-nya 1 gitu ya, boleh. Atau dibalik Y-nya 2, X-nya 1. Nah, jadi silahkan buat latihan 41. Jadi dengan cara coba-coba.
Nah, oke ya. 42. Jika A per B sama dengan 4 per 5, ya udah kita ambil aja A-nya 4, B-nya 5. Gitu ya. Kita masukin di sini. Manakah yang tidak benar katanya ya. Hati-hati. Manakah yang tidak benar? A, B, C, D, atau E. Kalau kita masukin A-nya 4, B-nya 5. Nah, enak ya, SEMAK UI gampang-gampang ya. Oke, dapat apa jawabannya? Ayo, Farah, Siko, Kaila, Koko, Nasa, Alisa, belum ada yang jawab nih. Oke, Koko jawabnya A ya. Farah juga A ya. Ya, betul A ya. Jadi yang salah yang A. Kenapa? Ya, kalau kita masukin ya, A-nya 4, B-nya 5. Jadinya 4 kurangi 5 itu adalah min 1 per B-nya 5. Jadi min 1/5 ya. Sedangkan di sini 1/5. Jadi ya udah salah nih ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah A yang salah ya. Yang tidak benar adalah yang A. Yang lainnya pasti benar gitu. Oke ya. Ini juga sama, boleh silahkan pakai cara coba-coba. X sama dengan A per B. Ya, terserah B-nya mau berapa, A-nya mau berapa. Gitu ya. Bebas. Atau kalau misalkan nggak mau nyoba-nyoba juga nggak apa-apa. Misalkan gitu ya. Kita tulis ini X sama dengan A per B. Berarti A-nya, B-nya pindah ya. Jadi A-nya sama dengan B kali X. Begitu ya. Atau X kali B boleh. Nah, udah kita masukin aja ke sini. A-nya tinggal diganti dengan BX. Jadi A-nya adalah kita ganti menjadi BX tambah B per A-nya kita ganti menjadi BX min B begitu. Nah, sehingga di sini kita peroleh B-nya kita keluarin atau kita coretin semua B-nya. Ini coret, 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 coret ya. Atau kalau misalkan nggak mau, kalau bingung, misalkan kita faktorin B-nya. B-nya kita keluarkan. Jadinya ini X plus 1. Yang bawah, kalau B-nya dikeluarkan, ini jadinya X min 1. Begitu ya, B-nya kita coret. Jadi jawabannya adalah X plus 1 per X min 1. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Oke ya, ada pertanyaan? Kalau mau nyoba-nyoba juga boleh ya. Mau nyoba-nyoba misalkan saya mau A-nya 2 ya. A-nya 2, B-nya 1 gitu ya. Misalkan. Ya udah kita masukin ke sini. Jadi kalau A-nya 2, B-nya 1 berarti X-nya dapat 2 juga ya. Nah, baru kita masukin ke sini hasilnya berapa nih gitu ya. Jadi kita masukin 2 tambah 1 berarti 3 ya. Per 2 kurangi 1 berarti 1. Jadi jawabannya adalah 3 ya. Jadi cari kalau dimasukin dengan angka ini hasilnya adalah 3 gitu. Kita masukin sini misalkan ya. X-nya berapa sih? 2 tambah 1 per 2 kurangi 1. Jadi sama dengan 3. Oh, udah A jawabannya gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Jadi coba-coba boleh. Jadi kalau aljabar nanti kita dapat aljabar, coba-coba aja ya. Angkanya dimasuk-masukin. Oke, yang 44 sama ya dengan yang tadi 45.
Ini SIMAK UI jadinya online apa offline nih? Ada yang tahu nggak informasinya? Saya ada kabar jadinya online katanya SIMAK UI-nya. Ada yang tahu? Offline. CBT berarti ya. Soalnya kemarin ada informasi online katanya ya. Hmm. Oke, offline ya. Nomor 45. Akar persamaan kuadrat X kuadrat min PX plus 8 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Ini adalah akar-akarnya ya. Berarti bisa kita tulis X kuadrat min PX plus 8 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X1 sama X2. Jadi X1 akar-akar itu adalah nilai X ya. Akar itu artinya nilai X-nya. Berapa? Nah, karena akar-akarnya X1 tambah X2 apa? X1 sama X2 berarti kita cari jumlah akar-akarnya dulu ya. X1 ditambah X2. Rumusnya apa? Min B per A gitu ya. Min B per A jadinya berapa? Jadi min P per 1 ya. Jadi P. Nah, yang kedua kita cari hasil kali akar-akar. Ini namanya hasil kali akar-akar. Jadi dikalikan ya. Kalau jumlah akar-akar itu berarti akar-akarnya dijumlahin. Kalau hasil kali akar-akar berarti akar-akarnya dikalikan. Rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. C-nya adalah 8 per 1 ya. Jadi koefisiennya di sini 1 ya. Jadi kalau 1 kan nggak ditulis ya. Jadi 8 per 1 adalah 8. Gitu. Nah, terus di sini, nah ini dibacanya adalah jumlah kuadrat akar-akar. Ya, dibacanya jumlah kuadrat akar-akar. Nah, rumusnya apa jumlah kuadrat akar-akar? Jadi kalau ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat min 2 X1 kali X2. Gitu ya. Nah, kita masukin X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah 9. Sama dengan, nah X1 tambah X2, P. Jadi ini adalah P kuadrat. Min 2, X1 kali X2 adalah 8. Berarti kita tulis, kita peroleh, P kuadrat itu sama dengan 2 kali 8 adalah 16. Terus kita pindah ya. Jadi min 16 kita pindah, jadinya 9 tambah 16 gitu. Jadinya adalah 25. Nah, kalau udah kayak gini, P-nya adalah hati-hati plus minus 5 ya. Pakai plus minus ya. Jadi plus minus 5. Jangan 5 doang, jangan ya, tapi plus minus 5. Nah, cuman kebetulan yang diminta adalah yang positif ya. Begitu. Jadi P-nya adalah 5. Yang ditanya nilai P, jadi jawabannya adalah bebek. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Aman ya? Nah, kita perhatikan nomor 46, 47 sama 48. Ini kalau misal soalnya akar 25 berarti ya kalau akar 25 itu jawabannya 5. Tapi kalau P kuadrat sama dengan 25 berarti P-nya itu sama dengan plus minus akar 25 gitu ya. Jadi kalau akar 25 itu adalah 5. Tapi kalau P kuadrat sama dengan 25, kan untuk ngelangin kuadrat kan biasanya kita diakarin kan gitu ya. Ketika kita diakarin, nah jadinya di sini ada plus minus muncul. Kenapa? Ya, ini kan hasilnya adalah plus minus 5. Kita coba ke sini, gitu ya. Plus 5 dikuadratin 25. Min 5 juga kalau dikuadratin hasilnya 25. Makanya kalau ada P kuadrat ya sama dengan 25, maka jawabannya harus pakai plus minus.
Oke, paham Farah? Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini nomor 46, 47, 48, caranya sama ya. Oke, di sini ada akar. Di sini ada akar ya. Nah, cara ngilangin akar itu diapain? Biasanya diapain? Kalau untuk ngilangin akar, biasanya diapain? Ada yang bisa jawab? Ini kalian nih, gitu ya. Kan tadi kalau ngilangin kuadrat, diakarin kan gitu ya. Nah, jadi kalau ngilangin akar, ya berarti dikuadratin, gitu ya. Dipangkatin dua, betul ya. Jadi dipangkatin dua atau dikuadratin. Nah, berarti cuman ketika nguadratin hati-hati di sini, ya. Di sini kan ada akar 2x plus 1 ditambah x. Nah, yang selain akar pindahin dulu, gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau dikuadratin akarnya hilang. Jadi yang selain akar ini kan bukan akar kan, pindahin dulu. Jadinya adalah akar 2x plus 1 sama dengan gitu ya, 2 min x. Nah, baru habis ini dikuadratin kedua ruasnya ya. Ini kita kuadratin, ini kita kuadratin gitu. Kenapa harus dipindahin? Supaya akarnya hilang. Karena kalau nggak dipindahin, si plus x-nya ini nanti akarnya nggak hilang. Nah, jadinya adalah ini adalah 2x plus 1 sama dengan gitu ya. Nah, ini kita kuadratin jadinya adalah 4 plus x kuadrat min 4x ya. Jadi ini dikuadratin 4. Ini dikuadratin x kuadrat ya. Nah, terakhir ada 3 ya. 2 kali min x kali 2 gitu ya. Jadinya adalah min 4x. Pindahin semuanya ke kanan. Jadinya apa? X kuadrat min 6x. Ya, X kuadrat min 6x plus 1. Plus 5, plus 3 ya. Sama dengan 0. Yang ditanya adalah hasil kali dari solusi. Ingat yang namanya hasil kali itu berarti kan ini akar-akarnya X1 sama X2 nih. Dan tadi kalau hasil kali itu berarti X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya 3, A-nya 1. Jadi jawabannya adalah 3 gitu ya. Nah, nanti 47 dengan 46 bisa dicoba dengan cara yang sama. Cuman hati-hati di sini yang ditanya adalah jumlah ya, akar-akar gitu. Jadi nanti rumusnya min B per A ya. Yang ini rumusnya nanti min B per A. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Cuman cari dulu ya. Nah, ini plusnya pindahin. Bagaimana nih? Nah, kalau yang ini nanti nguadratinnya sampai 2 kali ya. Caranya sama. Karena akarnya ada 2 ya, pasti masih ada muncul akar sehingga harus nguadratin 2 kali. Jadi kalau 46 itu nguadratin 2 kali begitu ya. Karena akarnya ada 2. Oke, kita lanjut nomor 49. Ada pertanyaan? 46, 47, 48. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Oke, Farah aman. Yang lain? Yang lain bagaimana? Rehan, Ihsan, Zora, Rahma, Kaila aman. Oke, bisa ya. Rahma aman. Kana, Mazaya, bisa semua ya. Aman ya. Oke. Jadi kalau bingung nanya ya, jangan jangan diem aja ya, harus nanya.
kalau bingung ya. Oke, kita lihat nomor 49. Jadi kita harus perhatikan trik-trik yang sering muncul di SIMAK UI ya. Karena SIMAK UI itu berbeda dengan UTBK ya, trik-triknya berbeda. Oke. Kita perhatikan sini. Diketahui jumlah n suku pertama apa? Jumlah n suku suatu deret aritmetika dengan beda 2 adalah 153. Nah, berarti kita udah dapat nih SN-nya adalah 153 gitu ya. Bedanya 2. Jika suku pertama bernilai bulat, berarti A-nya bernilai bulat dan N-nya lebih besar daripada 1 di sini, maka banyaknya bilangan yang mungkin untuk N. Jadi N-nya itu yang mungkin berapa ya? Kita lihat dulu sini, SN-nya adalah rumusnya ya, N per 2, 2 dikali A tambah N min 1 kali B sama dengan 153 gitu ya. Nah, B-nya kan ada 2 ya, kita ganti B-nya jadi N per 2, 2A plus N min 1 kali 2 gitu, sama dengan 153. Nah, ini kita coret 2-nya, sehingga kita peroleh N kali A tambah N min 1 begitu, sama dengan 153. Nah, kita perhatikan sini ya. Di sini bentuknya adalah perkalian. Nah, ini adalah teknik yang sering dipakai di SIMAK UI. Jangan sampai kita ngalih pelangi, gitu ya. Begitu. Artinya apa di sini? Kalau misalkan di ruas kiri ini bentuk perkalian, maka yang kanan juga kita buat jadi perkalian. Nah, 153 itu berarti bisa ditulis adalah bentuk perkaliannya bisa 153 kali 1. Bisa berapa lagi selain ini? Berapa kali berapa? 153 bisa dibagi 3. Jadi 3 kali berapa? 3 kali 51. Ya. Selain ini, ada lagi nggak? Berapa kali berapa? Selain 3 kali 51. Bisa 51 kali 3, betul. Bisa 3 kali 51. Selain itu, ada lagi yang dapat? Oke, 9 dikali 17 ya. Nah, kita perhatikan, ini kan bentuknya N dikali. Berarti kalau misalkan bersesuaian, berarti N-nya adalah bisa 153, bisa 3, bisa 9, bisa 17. Kalau ditukar ya, kalau ditukar jadi 17 kali 9 ya. Kalau ini bisa ditulis 51 kali 3 gitu ya. Nah, berarti N-nya ada berapa? Semuanya ada 5 gitu. Jadi nilai N yang mungkin ada 5. Paham sini? Ada pertanyaan? Karena yang ditanya adalah banyak bilangan yang mungkin untuk N. Dan perhatikan di sini suku pertamanya bernilai bulat ya. Ada pertanyaan? Tadi 5 dari mana? Ya N-nya ini kita hitung. Ya kita hitung N-nya. Berarti kan ini kan perhatikan. Ini kan terus luas kiri N dikali kan gitu ya. N dikali A plus N min 1. Berarti N-nya itu adalah bisa 153 kan gitu ya. Terus A plus N min 1-nya adalah 1 gitu. Paham sini Hani? Terus N-nya juga karena 153 itu bisa ditulis 3 dikali 51 ya. Berarti N-nya bisa 3 gitu ya. Terus bisa juga kan 51 kali 3 berarti N-nya adalah
51. Kan begitu kan? Paham ya? Terus bisa 9 kali 17. Berarti N-nya bisa 9. Kan begitu ya. Karena N itu posisinya yang sebelah kiri ya. Kalau misalkan nulisnya 17 kali 9 berarti N-nya bisa 17 gitu. Paham ya? Nah, berarti semuanya ada berapa? Ada 5. Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Bukan angka 5. Angka 5 di sini nggak ada ya. Bukan. Tapi ada 5 kemungkinan nilai N-nya. Oke, kenapa satu nggak termasuk? Nah, satu nggak termasuk, kita perhatikan sini syaratnya. N lebih besar dari satu. Oke, paham nggak Nasya? Kenapa satu nggak masuk? Ya, jadi perhatikan syarat ya. Oke, jadi ada 5. Nomor 50. Oke ya, nomor 50. Kalau ada bentuk Sn sama dengan Pn kuadrat ditambah Qn. Nah, ini suku pertamanya A itu adalah P tambah Q. P sama Q itu adalah koefisien. Ya, berarti di sini P-nya berapa, Q-nya berapa? Hati-hati posisi P itu koefisien siapa dan Q koefisien siapa. Ada P-nya berapa, Q-nya berapa. Jadi jangan sampai salah, jangan ngafalin posisi. Ya, jadi P-nya 3, Q-nya 2, betul. Nah, untuk nyari beda itu adalah 2P. Begitu ya. Nah, untuk nyari UN bagaimana? Untuk nyari UN itu adalah turunan dari SN dikurangi P, gitu ya. Turunan dari SN dikurangi P. Itu adalah untuk mencari UN. Nah, karena yang ditanya adalah suku ke K, ya. Berarti UK sama aja kayak UN, ya. Jadi UK itu sama aja kayak UN. Oke, berarti kita bisa tulis UN-nya itu sama dengan turunin ini, ya. Kalau kita turunin jadinya berapa? Kalau kita turunin ini, turunin terhadap N, jadi variabelnya adalah N. Jadi berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, 3N plus 2 betul. Oh, 3N bukan, salah ya kalau 3N plus 2 ya. Ya, ya betul. 6N plus 2 ya. Jadi 6N plus 2 gitu ya. 2N diturunin tinggal 2 gitu ya. Nah, kalau 3N kuadrat berarti duanya pindah ke depan jadi 3 kali 2 ya jadi 6. Terus pangkatnya kurangi 1 ya. Pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 6N plus 2 dikurangi P. P-nya adalah berapa? P-nya adalah 3 gitu. Jadi hasilnya adalah 6N min 1 betul dodol ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, perhatikan sini berikutnya adalah nomor 51. Barisan aritmetika. Oh, maaf, boleh lihat dulu nggak? Oh, mau screenshot. Oke, udah ya. Nomor 51. Barisan aritmetika U1, U2, dan seterusnya 55 sampai 59 ya. Nah, di sini berarti ada bedanya yaitu 4 gitu ya.
memiliki suku tengah adalah 31, UT yaitu 31. Terus total deret aritmatika keseluruhan ini berarti SN ini sama dengan 465. Nah, pertanyaan Om Jero adalah rumus SN di aritmatika kan ada tiga ya. Ada tiga tuh rumus SN-nya. Masih inget nggak? Nah, sekarang SN-nya yang mana yang ada UT-nya? Apa rumusnya? SN sama dengan apa yang ada UT-nya? Ada yang masih ingat? SN sama dengan yang ada UT-nya, yang ada suku tengahnya. Karena SN itu ada tiga rumusnya ya. Hampir betul, Farah ya. Ya, hampir betul. Nah, jadi SN itu adalah N dikali UT. Begitu. SN-nya berapa? 465. Sama dengan N-nya yang ditanya, UT-nya adalah 31. Jadi N sama dengan 465 dibagi 31. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan hafal rumus SN, karena rumus SN itu ada tiga ya, jadi harus hafal gitu. Nah kita dapat ini ya. Berapa? 465 dibagi 31. Ya, yang pasti ujungnya ada limanya ya. Yang ada limanya cuma satu doang, 15. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Untuk nomor 51, paham ya? Nih, 465 bagi 31. Coba dihitung. Berapa? Udah ya? Bisa ya? Hmm. Atau ya, kan ini 5, gitu ya. Ini satu. Jadi kan kalau dibagikan jadinya ada limanya ya. 52 masih barisan dan deret. Jumlah dari 100 bilangan ganjil berurutan. Jadi ini 100 bilangan ganjil berurutan ya. Misalkan satu, cuma yang dijumlahin ya. Satu tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah gitu ya. Nah ini jumlah 100 bilangan ganjil berurutan berarti bedanya 2 gitu ya. Di mana bilangan terkecil, jadi yang paling kecilnya bukan satu ya, merupakan bilangan ganjil positif ke 100. Jadi bilangan ganjil yang ke 100. Oke ya, jadi suku pertama dari ini, si A-nya, itu sama dengan U100 kan begitu ya. Jadi bilangan terkecil artinya si A-nya itu, suku pertamanya adalah suku ke 100. Gitu ya. Nah berarti kalau misalkan kita cari di sini, rumusnya adalah U1 atau A plus N-1 kali B. U1-nya adalah 1 tambah 99 kali bedanya adalah 2 ya kalau bilangan ganjil. Nah, ini adalah hasilnya berapa? 99 kali 2. Oke, 199 ya. Nah, berarti suku pertamanya adalah 199 begitu.
Yang ditanya adalah jumlah 100 bilangan ganjil berurutan. Nah, berarti S100 sama dengan 100 per 2 kali A tambah 99 kali B gitu ya. Nah, ini adalah 100 per 2 kali A. Suku pertamanya adalah 199 tambah 99 kali bedanya adalah 2. Nah, kita coratin duanya gitu ya. Jadinya adalah 100 dikali 199 tambah 99. Jadinya adalah berapa? Jadinya adalah berapa? 29800 ya. Jadi jawabannya adalah ya dodol. Jadi 29800 ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 52? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Ini, kalau ada soal kayak gini, pakai rumus apa? Masih ingat nggak? Tuh, kalau ada variabel kayak begini, ada 3 suku, ya. Masih ingat kalau ada 3 suku, terus ada variabelnya, itu adalah ciri-ciri menggunakan rumus apa? Ya, suku tengah, betul ya. Jadi kita pakai rumus suku tengah, perhatikan. Rumus suku tengah, jadi kalau ada X, Y, Z, ada 3 suku, suku-sukunya masih ada variabelnya, ya, kayak gini ada variabelnya, maka kita gunakan rumus suku tengah. Nah, untuk barisan geometri rumusnya, nah, kalau suku tengah, lihat tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya dikuadratin, ujung-ujungnya kita kalikan. Jadi X kali Z gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini barisan geometri rumusnya ya. Tapi kalau aritmetika, tengah-tengahnya dikali 2, jadi 2Y. Nah, ujung-ujungnya ditambahin gitu ya. Nah, itu kalau aritmetika, barisan aritmetika gitu ya. Nah, itu rumusnya. Rumus suku tengah. Jadi, nah kita perhatikan sini karena ini adalah barisannya geometri, deretnya geometri, berarti tengah-tengahnya dikuadratin. Ini tengah-tengahnya K plus 2 kuadrat. Sama dengan ujung-ujungnya dikalikan. Jadi 2K min 2 K min 2. Gitu ya. Habis itu kita kalikan ini, dikuadratin. Jadilah K kuadrat ditambah 4. Jadi ini K kuadrat, 2 kuadrat, yang terakhir K kali 2 kali 2 gitu ya. Dikaliin semua yang ada di situ. Jadinya adalah plus 4K. Sama dengan, nah kalau ada soal kayak gini, ini harus sekali pelangi. Ini ya, jadinya adalah 2K kuadrat. Terus ini jadinya adalah min 4K. Terus ini jadinya adalah min 2K. Terus ini ya, min 2 kali min 2 adalah plus 4. Nah, kita pindahin semuanya ke kanan ya. Jadi 2K dikurangi 2K kuadrat kurangi K kuadrat adalah K kuadrat ya. Terus yang K-nya doang, min 4K, min 2K jadi min 6K. Min 6K, di sini ada plus 4K, pindah jadinya min 4K. Jadi min 10K. 4 hilang ya. Nah, udah kita tinggal faktorin K-nya. Jadinya K min 10.
Karena K-nya di sini harus lebih besar daripada 0, jadi yang kita ambil adalah ini. K-nya sama dengan 10 ya. Jadi jawabannya adalah E gitu. Ada pertanyaan nomor 53? Nggak ada? Aman semua? Bisa? Oke ya. Jadi harus hafal rumus suku tengah ya untuk barisan aritmetika dan geometri ya. Nah, kita perhatikan nomor 54. Jika suatu deret geometri dengan suku-suku positif berbentuk setiap suku merupakan jumlah dari dua suku berikutnya. Jadi kalau misalkan ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ada suatu barisan geometri gitu ya. Jadi suku pertamanya si A-nya itu adalah atau U1-nya itu adalah merupakan jumlah dua suku berikutnya. Siapa dua suku berikutnya? U2 dengan U3. Berarti U1 itu sama dengan U2 ditambah U3 gitu ya. Kalau U2-nya bagaimana? Nah, U2-nya itu berarti U3 ditambah U4 gitu ya. Oke. Nah, sekarang U1, rumusnya apa U1? U1 itu adalah A. U2, apa rumusnya U2? Kalau geometri, U2 apa rumusnya? Ada yang masih hafal? Ingat apa? Ayo, geometri, Farah. Ya, geometri. Jangan sampai ketukar dengan aritmetika. AR betul ya. AR pangkat 1. U3, apa U3? Ya, AR pangkat 2 betul. AR kuadrat. Nah, jadi di sini ada yang sama. A-nya kita hilangin ya. Kita coret. Jadinya adalah 1 sama dengan R tambah R kuadrat. Kita pindahin R kuadrat. Sebelah sini deh ya. R kuadrat plus R min 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita disuruh nyari rasio. Karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat, cara nyari rasio adalah R sama dengan min B plus minus akar D per 2A gitu ya. Lihat ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Min B berarti min 1 tambah akar D. D-nya diskriminan ya. Kita cari dulu diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? B-nya 1. Jadi 1 kuadrat 1 min 4. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya adalah min 1. Jadi ini adalah 5 ya. Jadi diskriminannya dapat 5 ya. Nah berarti ini adalah akar 5 per 2 kali A. Artinya 2 kali 1. 2. Nah, karena harus bernilai positif di sini ya, begitu. Suku-sukunya berarti yang negatif kita abaikan. Jadi adalah yang kita yang ambil adalah yang plusnya ya. Jadi akar 5 min 1 per 2 gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini pakai rumus ABC ya. Ya, rumus kecap ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa? Aman? Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya. Ini peluang segala macam ini bisa ya. Ini baru PK. Nanti kita
drill yang matematika dasarnya gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, Farah Insya Allah Sabtu silakan. lagi Om Jero. Sabtu ini Ya, ya? Ibu. Ya, oke ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita tutup ya pertemuan kali ini. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Sukses semuanya di SIMAK UI ya. Semoga nggak nyampe SIMAK UI ya. Semoga di tanggal 28 Mei 2025 semuanya pada lulus. Amin ya. Biar nggak menuju SIMAK UI. Oke, itu aja ya. Makasih Om. Ya, sama-sama. Makasih Om Jero. Terima kasih Om Jero. Ya, Om. Ya. Makasih Om. Ya.